سلسلة المقدم محمد بن علي بعلوي وإلى حضرة سيد الإمام أبي حميد بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي وإلى حضرة الشيخ نوابي بن عمر تنهى البناني وأصولهم وفرعهم وجميع مشايخنا ومعلمنا ومن أزازنا خصوصا سيد الولاية والكرم على عبد الله الحبيب عباس بن أبي بكر عن الدروس وإلى الحبيب عثمان بن عباس الدروس وإلى الحبيب حمزة بن عباس الدروس وإلى الحبيب الرحمن بن عباس الدروس وإلى سيد الوالد الحبيب محمد بن الصداب وإلى الحبيب أحمد بن حسين بن عبد الحداد وإلى الحبيب بن الأسدري وإلى رئيس صاحب الإجازة بن صالح بن الأيام وشيخنا ومعلمنا عبد بن أحمد سجاد بن محمد علي شيخنا ومعلمنا بن محمد علي بن ميمون وشيخنا ومعلمنا بن زيد القاسم بن يمن حسن شيخنا ومعلمنا بن يمن حسن بن زيد ورسولهم وفرعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة يعيدهم لنا من بركتهم وصلاتهم وانوارهم وعلومهم ونفعنا بهم وبعلومهم سيد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai ngaji sambil kita berniat nawaitu ta'alluma wa ta'lima imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li Al-Ustaz Al-Haji Imam Syafi'i
beserta istri dan keluarga besarnya, dan juga yang turut pula kita doakan serta kita muliakan guru kita bersama Al-Ustaz Al-Kiram, yakni Al-Ustaz Buminto, serta turut kita doakan pula yakni Ketua DKM Musalla Polda Sultan beserta seluruh jajarannya. Mudah-mudahan seluruhnya diberikan Allah kesehatan, panjang umur, keberkahan, keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Tanpa seluruh para hadirin, para orang tua, para kaum bapak maupun ibu yang hadir setia istiqamah duduk di ta'lim bulanan kita di Musalla Polda Sultan, tanpa tersebut namanya, namun mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya, namun harapan dan doa saya mudah-mudahan seluruh yang hadir diberikan sehat walafiat, panjang umur, doa-doanya terkabulin, badannya disehatin, rezekinya dibanyakin. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada minggu ketiga ini setelahnya pembukaan ini merupakan adalah langkah awal di mana kita dituntut oleh Allah untuk mencari ilmu, serta Allah terkadang memuji seorang hamba tentang kesungguhan dan ketulusannya di dalam mencari keridhaannya. Karenanya banyak ayat dalam Al-Quran tentang bagaimana Allah akan memuji seorang hamba setelah dia berkata. Hari ini kita mungkin kuat, mungkin juga di bulan akan datang belum tentu kuat akan cobaannya. Kadang-kala giliran mulai ngaji siangnya mudahnya itu mau ngaji, tiba-tiba diajak ambulan sama anak pengen main komedi, betul bu? Udah niat mau ngaji bayar, tiba-tiba anak pengen jajan Indomar, udah jajan Indomar pulang udah selesai lagi kadang-kala. Tapi ketika kita udah niatnya ikhlas, sudah ngazamin diri, insya Allah cobaan, godaan kayak semodel demikian mampu dilewati, datang dengan istiqamah baik di awal, pertengahan maupun akhir, yang penting develop insya Allah. Yang berikutnya, ngaji mah nggak mesti banyak maupun sedikit. Saya dipesan sama guru, udah mau banyak mau sedikit ajarin, jangan berubah hati, mau banyak mau sedikit jangan berubah. Kadang-kadang kan begini, banyak masuk akal, sedikit aisyah gitu, betul Pak? Walaupun kadang-kadang jamaahnya bikin serotonin juga Ustaz. Kita semangat dari mana-mana, jamaahnya kadang-kadang ya libur-libur ya, gitu kan ya. Tapi ini cobaannya Ustaz. Begitupun ibu ada cobaannya sama, bapak-bapak juga ada cobaannya. Nah mudah-mudahan hari ini kita terus diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita sampai kepada bab yang ketiga nih, alhamdulillah. Kalau ngajinya rutin insya Allah mudah-mudahan setahun hatam. Kalau ngajinya masing-masing per bab insya Allah. Sekarang bab yang ketiga, baru ada di dukhulil khala'i, bab tentang tata cara, tata kerama masuk ke dalam WC. Hebatnya kita dalam sebagai umat Islam, ini urusan masuk WC aja diatur. Indahnya Islam, urusan masuk WC aja ada adabnya, ada akhlaknya. Ini bukan menunjukkan bagaimana Islam itu mendikte betul atau menekan betul, tidak. Tapi di sini bagi mereka yang cerdas akan mengetahui hebatnya Islam, tertata dengan rapihnya Islam,
Kita mulai dengan tentang bagaimana adat masuk ke dalam WC ini, Pak. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini, Imam Ghazali merangkum. Saya ingat betul, saya punya guru saat ngaji salahnya dari kitab Bidayatul Hidayah, yaitu Muraqil Ubudiyah yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Muhammad. Itu saya punya guru bilang begini, ngaji Bidayatul Hidayah, kalau habis ngajinya diamalin, dipakai sampai ada apa yang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah dipakai betul-betul. Walaupun tidak semuanya, walaupun sedikit-sedikit kepakailah masing-masing ada yang ada di dalam kitab ini, insyaallah minas salihin. Insyaallah bisa jadi orang saleh, bahkan bisa jadi min auliyaillah, jadi wali-wali Allah. Amin. Begitu saya punya guru. Nah, mudah-mudahan kita bisa ngamalin. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kan bab tentang mau bangkit itu. Nah, sekarang kita mulai. Fa idza tasatta bainal khala'il qada'il hajat. Jika kamu mau masuk ke dalam WC untuk buang hajat, baik itu buang air kecil maupun buang air besar, maka kita boleh menjelaskan Yusra. Maka yang pertama harus kita dahulukan adalah masuk ke dalam WC tersebut dengan menggunakan kaki kiri. Jangan pakai kaki kanan, Pak. Jangan pakai kaki kiri, Bu. Jangan pakai kaki kanan, Bu. Pakai kaki kiri. Kita mulai nih sunnah-sunnah yang ringan. Boro-boro kita mata air tidurnya juga pulas, tidurnya gitu. Satu kita betul loh, ayah. Nah, apalagi habis kenyang nongkrong kopi, wah udah dah pulang-pulang ke rumah jam 12, udah tidur udah. Boro-boro tahan kita, mudah-mudahan yang ini nih sunnah yang kecil ringan, tapi insya Allah orang yang hidupin bakalan termasuk orang yang akan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan keduanya ketika kita keluar dari WC itu dahulu kaki kanan, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, gitu. Ini adalah kesunahan yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan tak pakai kaki kiri keluar, pelan-pelan kita dikit-dikit sunnah kita hidupin, ya Pak. Nah, sebab Pak, sunnah kalau kita hidupin satu aja sunnah. Ini sebetulnya kalau satu aja sunnah kita betul-betul hidupin, ini juga bisa menolong kita dapat fadl, bahkan bisa dapat barakat, bahkan maunat yang lebih hebat, dapat karamah. Di dalam kitab Fathul Jil ini, Bu, ada seorang wanita soleh. Dia amalan sunnahnya tidak banyak, cuma dakwah bismillah doang, Pak. Dia mau naruh apa bismillah, ngelakuin apa-apa bismillah, mau ngaji bismillah, mau tidur bismillah, mau apapun bismillah. Bismillah yang memang dianjurkan, berbeda dengan beberapa bismillah yang dimakruhkan. Yang ketika maaf kalau seandainya gitu kan mau dukhulul farji, dukhulul farji itu nggak boleh kita baca bismillah, ya, atau main judi baca bismillah. Apalagi ngomongnya alhamdulillah menang kali. Nah, waktu itu nggak boleh. Nah, ini perempuan soleh ini jawabannya cuma bismillah, Bu. Tapi biasanya orang soleh akan diuji dengan orang yang nggak soleh. Yang soleh akan diuji dengan orang yang tidak soleh. Seorang wanita soleh ini apa ujiannya? Punya suami walaka. Bangor kalau orang kita bilang bangor. Ini disalahin untuk kayak nggak ada celah. Laki pengen ngomelin diri, nggak ada celah. Ngomelin apa bentar dulu begini. Tapi dia punya siasat, cara, trik untuk bisa ngomelin bininya. Diberikan satu dompet kepada istrinya untuk dia tahan dan dia simpan. Jangan dihilangkan, dipesan oleh lakinya. Diambillah sama sang istri yang soleh. Baik, dibuka pintu lemarinya, bismillah, ditaruhnya
Bismillahirrahmanirrahim. Diam-diam sang laki ini pengen ada cari gara-gara ngomelin bininya, entah tahu apa maksudnya ngomelin bininya, apa pengen kawin lagi gitu biar ada alasan buat cerai. Kalau alam di kitab metodologinya yang dijelasin tuh Pak. Akhirnya diambil dompet yang dititipi dari suaminya kepada istrinya tersebut, dibuanglah oleh sang suami dan dicemplungin ke dalam sumur kalau tidak salah. Akhirnya sang suami udah merasa pede. Nah, ngomelin, ada alasan gitu kata lakinya. Akhirnya dipanggil, "Neng sini." Ya, ambilin dompet yang kemarin abang kasih. Baik. Dilihat di dalam lemari yang keempat dia taruh daripada dompet tersebut, diawali dengan Bismillah, membuka pintunya, dilihat dompet itu masih ada. Dikasih. Ibang kaget sang laki. Kok bisa ini ada? Ini benar? Ini benar Bang. Kaget bingung, bukan kepala itu sang laki. Perasaan udah dia ambil, dia buang ke dalam sumur, kok ada? Ternyata di dalam kitab metodologi Allah perintahin malaikatnya Allah untuk menolongin wanita yang soleh tersebut. Siapa tahu bapak hidupin sunnah masuk ke dalam WC, ibu hidupin sunnah keluar dari WC dengan kaki kanan. Ini yang bisa ganti malaikat mendampingin kita ya. Ada pengen bapak DKM aja, ngejagain bapak DKM aja, malaikat. Begitu tuh kalau kita hidupin sunnah. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya lagi wala tas'ib syai'an alaihi ismullah ta'ala wa rasulih. Nggak boleh kalau masuk ke dalam WC bawa nama daripada nama Allah. Jangan masuk ke dalam WC pakai cincin, cincinnya ada Muhammadur Rasulullah. Jangan dia masuk ke dalam WC pakai kaos baca atas adanya Islam rahmat Allah wakbar bikin kaos sabunan. Dia pengen buang air kemudian kaos dipakai masuk ke dalam WC. Halo. Makanya jangan sekali-kali bikin lafaz-lafaz pikiran disalur ke baju, jangan. Wallpaper, handphone kalau bisa jangan. Walaupun kayaknya Islami banget, religius banget, soleh banget gitu kan. Wih, kaligrafi handphonenya, depannya, wallpapernya. Giliran masuk ke dalam WC di bawah pisan lagi. Udah jangan yang begitu. Wallpaper HP mah pasang aja foto bini, pasang aja foto anak, udah begitu aja. Dibawa ke dalam WC, halo, nggak boleh bawa asma Allah ke dalam WC. Dan berikutnya lagi wala tadkhul hasilul ra'si. Disunahkan lagi masuk ke dalam WC untuk menutupi kepala. Jadi kalau kita mau buang air sunnah, ini kepala kita ditutupi. Kalau dulu mah pada ngamalin kayak begini nih. Sebab kenapa? Maaf, buang airnya pada dijaga. Maaf Pak ya. Kalau dulu mah kan jarang aja yang punya WC. Maaf ini mah buang airnya juga maaf. Ya kadang-kadang dipikir kali digalengan ya. Ada dijaga. Kan dulu nih ini mah. Kalau bahasa santri mah di helikopter. Iya Pak. Ini kan biasanya yang pagi bawa sambil bawa aduk begitu ya. Sambil mau mandi, ditutupin kepalanya. Sunnah. Bahkan kalau masuk ketika kita walaupun sekarang punya toilet ada di dalam rumah, yang lebih hebat toilet ada di dalam kamar. Kalau sekarang mah betul Pak. Kalau nggak serakah, kalau keluar takutnya Pak kita habis mandi ada tamu, makanya dipasangin toilet dalam kamar. Nggak apa-apa. Iya. Begitu. Nggak apa-apa itu mah. Ini sunnah, jadi ditutupin kepala. Apa itu manfaatnya di dalam kitab Sarahnya Uraq al-Ubudiyah? Itu kalau seandainya orang ketika di WC tutupin kepalanya, salah satu hikmahnya terhindar dari jin. Makanya kalau kita
biasanya masuknya dari ubun, tutupin namanya di sini. Kalau sunnahnya ditutupi. Nah, kalau nggak mau terhindar dari jin, makanya kan dikatakan oleh dianjurkan. Yang berikutnya lagi nih, walhasil pada main dan jangan sampai jangan sampai pakai sendal, gampangnya gitu lah. Kalau kita masuk ke WC, siapin sendal khusus buat di WC. Sendal keteplek, sendal swallow, siapin tuh di depan WC buat keperluan masuk keluar dari WC. Siapin khusus sendal itu mah jangan digomeng-gomeng. Ini sunahnya. Apa tujuannya? Agar jangan sampai kaki kita mengenai najis bekas istinja kita. Begitu. Ya maaf, seribu maaf. Kadang-kadang kan kita majorok. Iya. Nggak kecil, nggak gede. Saking udah pegeletnya kecil, berdiri aja, tembok lagi bisa. Betul Pak? Ya maaf, ini saya namanya juga ngaji, rada jelas begini ya. Iya, kesinggung deh nih. Jadi ngaji memang begitu. Nah, jangan merasa tersindir ya Pak ya. Ngaji mah Bu jangan merasa sindir ya. Kita mah ngaji nyari salah kita biar benar. Kalau ngaji sama surga, mau kayak disindir dulu, bukan disindir. Emang ngaji kalau begitu kita ada salah ya kita benerin, begitu ya Pak ya. Insya Allah. Jadi masuk ke dalam WC itu siapin sendal, jangan sampai tidak pakai sendal. Salah satu hikmahnya menghindari daripada najis. Yang lebih hebatnya maaf seribu maaf ngeri di WC mah satu dua kejadian bahkan sering orang lewat dulu, betul kan? Kalau udah urusan di WC jarang ada yang ketulung lewat dulu. Kenapa salah satunya maaf? Ya secara syariat licin, secara syariat licin. Tapi kalau pakai sendal kagak licin kita Pak. Nah, makanya pakai sendal siapin. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kok kenapa akhirnya juga sampai mulai kita dengan kaki kiri keluar kaki kanan, yang lebih hebatnya pala ubun-ubun kita ditutupi dengan sebab untuk menghindari daripada jin. Emang sebabnya di WC ada apa? Di WC ini adalah tempat daripada tempatnya jin. Makanya dianjurkan oleh Nabi waktu indah dukhul, kalau kamu mau masuk nih baca doanya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minal rijsi al-khabisil mukhbisi asyaitanir rajim. Kalau gampangnya mah Bismillahi a'udzu billahi minal khubusi wal khaba'is. Minimal begitu. Tapi bacanya ingat, jangan di dalam WC. Benar di air mali. Doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Pas lagi nongkrong lagi bacanya siapa? Itu berarti kayaknya nyender. Jangan bacanya itu sebelum masuk ke dalam WC. Jadi kita nih belum masuk di depan pintu WC baca Bismillahirrahmanirrahim. Inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Aku berlindung kepada Allah dari setan laki-laki dan setan perempuan. Ini emangnya Masya Allah di WC itu ngeri. Kira-kira sampai sini Pak? Insya Allah. Jadi insya Allah kalau mau masuk apa? Lalu berikutnya kata Imam Ghazali wa indal khuruj, dan kalau emang ketika kita mau keluar baca doanya ikutin Ghufranaka alhamdulillahil ladzi adhaba anni ma yu'zini wa abqa fima
amin. Ini yang nggak biasa. Yang biasanya adalah alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa ini dibaca doa setelah keluar dari WC. Masuknya baca doa, keluarnya baca doa. Ya paling siapa tahu ini bisa nolongin kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bersaing sama zikirnya kiai, tidak. Bersaing sama khatmil Qur'annya Bang Haji Syafi'i, Bang Haji Imam, udah kita ngikutin wiridnya Kiai Suminto, nggak ajar kita ini mulai dikit-dikit, insya Allah kalau masih ngikutin sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya lagi wajib bagian tuhidan nabila qabla qadal hajat. Terus yang berikutnya hendaknya nih, ya, untuk ketika kita itu mau qadal hajat di tempat yang memang tempat ini apa namanya? Tempat yang jauh. Yang pertama kudu punya tempat buang air. Yang keduanya siapin tempat istijahnya, tempat cebok. Istijah itu bahasa kitanya cebok. Siapin air tempatnya. Berikutnya siapin sesabunan. Makanya sekarang ada yang sabun ditempel di tembok, ya ditekan keluar sabun gitu. Disiapin tuh kayak begitu perlengkapan yang buat kita buang pergian aja, termasuk taruhin untuk majak di mana-mana nih, taruh buat jejembrengan di dalam WC. Oh sekarang mah hebat, ya WC sekarang mau WC orang sekarang mah di dalamnya air udah ada kaca, tempat naruh ini yang namanya odor udah ada, megan, ya sabun udah megan, bahkan bedaknya biru udah ada dalam WC. Hebat orang sekarang, masya Allah. Kalau kita dulu ya, boro-boro ya, sama usaha saya belum ada kayak gitu banget. Orang yang hebat, apalagi udah kayak Ustaz Imam pernah nginep di hotel, diajak kemana, bupati, tuh ngerasain di hotel udah hebat jasa dah. Itu yang namanya WC aja, ada yang dingin, ada yang panas, itu kopi bisa dalam WC itu. Masih ada. Allah jadi, ya, itu udah siapin tuh. Sehendaknya kata Imam Al-Ghazali. Yang berikutnya wa alla tastajiya bil ma'i fi mawadil qadiyal hajat. Dan juga untuk tidak kita itu tidak boleh cebok dengan air di tempat qadiyal hajat. Artinya tidak boleh cebok dengan air di tempat buang air hajat kalau memang kitanya nyiapin misalkan ya nggak semua orang kan WC-nya bagus, maaf ya Pak ya. Kadang-kadang kan kita suka ada bak ini posisinya lebih rendah atau kadang-kadang sama apa sama tingginya WC, betul nggak? WC kita datar apa tinggi biasa? Kira-kira disesuaikan itu sama orang WC-nya tinggi, bener kan? WC kita kan ada tinggi, ya kan? Ada ditinggiin sengaja, bener nggak? Ya boleh sejak lama kadang-kadang begitu. Nah kadang-kadang bak adanya di mana? Di depan WC. Nah kenapa tidak dianjurkan untuk cebok dengan air itu? Khawatir ketika kita nongkrong di toilet, maaf kencingnya rada kenceng kalau udah tahan 3 jam. Iya kan, nyemprot banget kan gitu. Tentang kloset, cirat kan kadang-kadang. Paham kira-kira? Nah saya mau tanya, ketika najis muncrat ke air bak yang memang di
disiapin buat kita cebok, jadi najis nggak? Sebab airnya air nggak ada 2 gula, kecuali airnya 2 gula 176 liter boleh. Kalau yang begitu mah itu najis kita. Makanya bagaimana? Usahain mah cebok mah pakai air keran dibuka. Pak kira-kira Pak? Ya keran dibuka dulu, keran aja dibuka, udah cebok di situ. Nah, baknya geser dulu kita gitu. Lalu cebok kita di sini, istinja kita di situ untuk menghindari kita daripada tidak sahnya dalam bersuci. Ini penting makanya banyak nih Pak, urusan bersuci ini urusan yang enggak sepele. Yang kadang-kadang orang sering punya banget nyepele urusan istinja, urusan bebersih, urusan toharah. Padahal sadar tidaknya sholatnya ditentukan daripada toharahnya. Maaf 1000 maaf, kita sholat misalkan ribuan rakaat, sujudnya sampai 5 jam nggak bangun-bangun. Sampai itu jiran kita. Begitu Pak. Giliran duduk di antara 2 sujudnya juga udah kayak akan tahu ini juga gila. Karena ketika kita dalam keadaan sholat tersebut membawa hal yang najis, bahkan diri kita bawa hadas, tak ada apa-apanya sholat kita 5 rakaat juga. Tapi kenapa orang yang dikatakan oleh Nabi antara orang yang berilmu sama orang yang tak berilmu ibadahnya lebih utama biar kata 2 rakaat juga? Kenapa? Karena dia sholatnya 2 rakaat tapi keterima. Buat apa kita bawa banyak-banyak sholat tapi sholat kita tidak diterima sama Allah? Sama kayak kita bawa terlalu sebanyak-banyaknya harapan nih apa namanya barang rongsokan kita misalkan mau dibeli sama orang, bawa jauh-jauh kita mau dibeli kali sama bos rongsokan, nggak dibayar, ditolak. Mendingan kita bawa kardus setek-tekan atau gelas aqua seharu tapi langsung diterima. Bahasa gampangnya begitu. Apa sebabnya? Yang ini urusan sholat. Nah ketika kita bersuci sama air yang najis, ya najis. Kita sholat, ya sholat kita sah. Gitu. Makanya pentingnya disinilah ihtiyat. Dalam Islam itu sebutnya ihtiyat Pak. Ihtiyat itu hati-hatian. Usahakan kalau memang khawatir air yang ada di bak itu cirahan dari air kencing kita, jangan dipakai. Kalau takut kayaknya mah kayaknya ada kencing sih buat air kencingnya. Misalkan kita bermuncrat, kita juga maaf nyirat kloset, apa air sebab kita keluar, gitu kan misalkan, apa atau ini digini-giniin apa namanya berkali-kali muncrat, air lah, apa gayu, ngeri, jangan dipakai buat cebok, ambil dari keran. Paham dari sini? Insya Allah. Yang berikutnya lagi adalah bahwa atas tadrian minal baul bitana nuhi wa natri salasan. Istibro. Orang yang ketika buang airnya selesai disunahkan istibro menjahit dari air kencingnya, dari buang air kencingnya menjahit. Nah, di sarafnya ya, masih di sini. Kalau yang laki dulu, di lakinya masih ada di bidaya. Di Ibrahim ya jadi sunnah istibro itu buat laki-laki. Maaf nih ya, apa saya ngomongnya dulu ya. Kalau laki-laki istibro ngedehe, orang kencing ngedehe. Pernah nggak Pak ngerasain kita lagi sholat kayak keluar air kencing, kayak rasa ceret gitu Pak? Itu adalah indikasi buang air kecil kita terbatas. Itu sisa-sisa air kencing kita. Kalau tadinya kita emang istibro ngedehe sambil diurut, maaf nih, diurut paru kita dengan tangan kiri, maka yakin aja. Tapi kalau nggak istibro, tiba-tiba dalam keadaan sholat kita merasa kecil,
ya kayak mau keluar air kecil sedikit di ujung, maka ikhtiar kita batalin sholat istinja, cebok lagi sholat nafila. Begitu Pak. Berbeda sama kita istibro, kita yakin aslu qawiyyun dalam kaidah asal itu lebih kuat. Karena asalnya kita itu adalah istibro, artinya udah murut-murut air kecil keluar habis, maka insya Allah yang tadi keluar itu bukan air kecil, diyakinin aja. Ragunya kita datangnya dari was-wasnya setan bikin kita ragu. Tapi kalau yang nggak istibro, nggak diurut-urut, maka ikhtiar kita batalin sholat kita, wudhu lagi, cebok dulu, baru wudhu lagi. Maaf celana dalamnya diganti, baru sholat. Paham kira-kira? Jadi istibro itu ngedehem saat kencing, tapi ngedehemnya bukan pakai tenggorokan. Ngedehem pada umumnya ngedehemnya pakai perut, tapi ntar bunyi emang nggak tenggorokan. Jadi yang digerakin berok kita. Coba ya, ada dehem biasa. Ini. Tapi kalau kayak sambil ditekan, jadi dia sambil kita istibro dehem, sambil diurut 3 kali. Jangan apa-apa. Akhirnya, takutnya baru melek. Caranya ini ya, ini sambil kalau lelaki itu cara duduknya juga ya begini nih duduknya, maaf ya, duduknya begini. Jadi maaf pinggul atau pantat kita, perut pantat itu dudukin kaki kiri begini tuh. Duduk di sini. Jadi kaki kanan begini, ini duduknya di sini. Tuh, maaf sambil gitu tuh, sambil ini maaf nih, itu mau jelas saya. Jadi jangan ketahui kalau DKM jadi malu nih. Iya, ini begini nih. Nah, duduknya begitu. Jadi maaf nih, kaki yang ini nih, nahan di sini. Nah yang ini, tuh, gini kan ini udah ditahan, dia begini, ya kayak kuda-kuda begitu. Sambil di dehem, gitu. Nah tuntas ini, kalau nggak tuntas, kayak tadi kita akan ketemu problem yang tadi, giliran lagi ruku, lagi sujud, tiba-tiba kayak orang celer. Akhirnya batal kita sholat. Sholat tarawih lagi jauh di terakhir, sholat saya kan kita, begitu. Ya, jadi sambil gini, kalau masih kurang boleh ditahan tangan gini. Kalau mau diganti-ganti, takutnya kayak masih kurang ini, kayak masih nendang. Kalau masih nendang, masih kayaknya, kayak masih ada rasa masih ada, kayaknya belum keluar. Ya boleh seberapa kali ganti. Ini tata cara ngeistighroin buang air kecil. Ngaji fikih mau begini, enaknya ngaji Bidayatul Hidayah, fikihnya dapat, tasawufnya dapat. Ngaji Bidayatul Hidayah. Kok bisa sampai ke sini Imam Ghazali? Tasawuf sampai sini. Makanya ngomong orang ngaku ahli sufi tapi fikihnya nol. Jangan percaya ketika ada orang mengaku dirinya ahli tasawuf, ahli sufi, tapi urusan fikihnya masih kosong. Imam Ghazali aja di dasar fikih dasar adalah dalam tasawuf Bidayatul Hidayah. Puncaknya Ihya Ulumuddin. Makanya hebatnya Imam Ghazali mengajarkan seorang agar muraqabah sampai kepada tingkat muridiyah
dan sampai muqarrabin, itu diawali dengan itu. Diawali dengan itu. Makanya maaf, saya ingetin, jangan sampai terlalu sibuk pengen belajar sufi, polio, kalau yang itu mau perhatian kita gitu. Kalau polio sufi akhirnya kerja berhenti, ini kalau di depan. Jadi kita yang yang sedang belajar. Sufi polio, udah urusannya antara alimil alama. Orang-orang yang punya berdua kita mau bertoriko, maka toriko yang begini aja diamalin untuk bertoriko. Toriko itu adalah jalan menghubungkan seorang hamba kepada Allah. Apapun jalan kepada Allah itu banyak jalan menuju Allah. Menuju Allah gitu. Artinya apa? Kita pakai begini aja jalannya. Gitu. Ya terlalu silau yang begitulah. Insya Allah. Sampai di sini paham? Insya Allah. Tengah 10. Lanjut. Panjang juga. Lanjut ini. Lanjut. Haram ya. Sebab. Lanjut, PW masih 3 hari lagi sih. Ya kalau ini 2 pertemuan, ya bisa dia 2 pertemuan. Tapi gak enak. Tapi singkat saja ya Pak ya. Nanti biar ada pertanyaan. Nanti banyaknya siapa tahu terusnya ada yang nanya. Yang berikutnya. Jadi yang begitu tadi istibro lalu diurut dengan 3 kali urutan. Wa in kunta fi sakhra'i fab'id 'anil uyunin nadhirin. Yang berikutnya ini kalau kita buang air di tanah lapang, hindari dari orang-orang yang bisa melihat. Kita mau buang air di manapun, hindari dari tempat yang bisa dilihat orang. Kecuali udah kumpulan jasa. Yang penting aurat jangan kelihatan, paham nggak? Yang penting iya kan susah juga kalau buang air kecil nggak bisa ditahan. Makanya banyak kejadian orang pada nempel dipikir tembok, nempel dipikir pohon, kan begitu ya, Pak ya? Nah, iya. Yang termalu awas, dan pakai peci putih, ya kan? Pakai sarung lagi, peci berdiri lagi. Waduh, udah begini di bawah. Masya Allah. Makanya udah ada rasa-rasa kita mah. Kita makan anak pengajian, jangan sampai kencing di jalan. Makanya saya tuh kalau ngaji di acara-acara haul, acara maulid, di kapal perang, yang saya ingin satu, nggak mau minum. Mau kalau kencingnya kayak haul di Cilongok ya, nggak perlu tahu orang ramai. Haul luar kata, tidak minum, kita duduk di depan, yang Arab yang di depan itu mengalami air kecil pisang lagi, mau air kecil besar mah udah nggak bakal bisa masuk lagi kita. Jadi hindari dari apa yang bisa dilihat sama orang. Insya Allah sekarang aman, buang air di mana aja bisa ada tempatnya. Bahkan sampai ke SPBU aja ada bayi. Hindari dari apa yang bisa dilihat. Jangan sampai disengaja ngajin dilihat. Nggak boleh. Kalau wasannya bisa ini wajar tuh dan juga untuk ditutupi, jadi bikin saka, bikin aling-aling ketutupan. Alhamdulillah kayak kita di rumah tidak ada ketutupan ya. WC umum juga ditutup. Wala taksir aurataka qabla al-intihar, dan tidak membuka aurat. Jangan sampai kita membuka aurat lagi buang air kecil. Buang air kecil harus buka aurat seluruhnya. Di WC makruh. Kita masuk WC kita, tapi buang air kecil doang, baju dibuka, celana dibuka, makruh. Kalau di dalam WC, kalau buang air kecil berbeda buang air besar. Iya, itu kan buang air kecil, kan buang air besar biasanya itu apa buang air kecil. Tidak apa-apa itu kan dibuka, makruh. Tapi kencing doang, baju dibuka, celana dibuka, makruh. Yang berikutnya lagi adalah wala tastaqbil syamsa wala qamar. Tak boleh
Maksudnya arahnya, arah tadi di sana. Dia bukan ada, ini receta. Bisa aja Pak Haji ada buat rumah. Jadi gitu ya, nggak boleh ngadepin matahari. Kalau sengaja apa? Sengaja apa? Dan bahkan yang bisa mendekati ke kubur, bahkan bisa jadi kubur adalah ketika walatas taqbalul kiblat. Kalau kencingnya sengaja ngadepin kiblat, kencingnya ngadepin kiblat. Padahal di depan kita nggak ada Ka'bah, di depan kita nggak ada Ka'bah, tapi sengaja aja. Nggak ulama. Ada dalam hatinya rasa hinain Ka'bah, kiblat, kencing sengaja sebut Allah, sirong, begitu lah. Hati-hati, bisa rusak dia punya iman, bisa dia rusak dia punya kita. Kesunahan yang sekali. Kita waktu ngaji dari Solihin, dulu ada orang begini ceritanya. Ada orang dulu sahabat zaman Nabi, Al-Bakal, itu nyepelin sunnah makan dengan tangan kanan. Kata sahabat ini, ngapain pakai tangan kanan? Kan juga tangan kiri gitu dia. Dia nyepelin sunnah pakai tangan kanan, akhirnya lumpuh dia punya tangan kanan, nggak bisa gerak tangan. Begitupun kita amal, sunnah apapun jangan disepelein, artinya sepelein dihinai. Gitu. Sanggup laksanain, nggak sanggup jangan, tapi jangan dihinakan, begitu Pak. Jangan pakai tangan kanan, pakai kencing malu-malu ribang, ikutin ayam, kencing ayam di mana lah? Orang udah kebelet bisa. Ini namanya kan hinain, gampang. Ini hati-hati, ini yang begini hati-hati, bisa rusak dan menyakilah. Bahkan maaf, ada aja nanti halangan. Ya kencing nggak boleh ada kita. Makanya kalau tukang bangunan, kalau dia yang ngaji pasti udah nggak usah diajari kencing mau bikin toilet di rumah kita, nanya ke rumah, Pak kalau di sini kiblatnya belum banget, udah sono. Oh ya udah, emang kenapa Pak? Mau masang toilet, kloset, jadi biar jangan ngadepin kiblat atau mau belakangin ngadep kiblat haram, mau belakangin kiblat haram. Jadi jangan. Jadi pentingnya kita ngaji. Nih kalau tukang di sini ada tukang ngaji, nanti ketika bikin kloset, awas jangan sampai ngadepin kiblat maupun belakangin kiblat. Yang mentak repot ada masjid bikin toilet, ngadepnya kiblat atau belakangin kiblat, oh parah itu berarti. Nah berarti kan dia ingetin. Aku udah ingetin tuh, nggak boleh ngadepin kiblat atau belakangin kiblat. Nah terus karena buang air di lubang. Hati-hati, itu jangan buang air di
di lubang artinya di pekarangan yang memang liar gitu. Ada usaha. Toilet kita kan di lubang, lagi gitu lagi. Kalau lubang gimana? Iya itu beda. Nah, artinya lubang ini adalah lubang di tempat liar. Itu saja, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Nah, jika ada yang bertanya silakan, mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalau enggak, ya. Itu beberapa tentang adab kita saat buang air. Sebagai kesimpulan sebelum nanti kita tutup dan ada yang bertanyaan, hidupkan sunnah Nabi. Siapa yang menghidupkan sunnah Nabi dijamin bersama Nabi. Jika tak mampu menghidupkan sunnah yang besar, hidupkan sunnah yang kecil. Jadikan kesunahan kecil ini dakwah kita yang mengangkat derajat kita di sisi Allah. Siapa istiqamah dalam satu sunnah, maka akan dapatkan ampunan, kelebihan, keramat, kelebihan, dan berkah. Yang berikutnya lagi, kesunahan daripada ini adalah mengajarkan keistiqomahan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kesimpulannya, masuk ke dalam WC, usahakan kaki kiri, keluarnya dengan kaki kanan. Dan jangan lupa tutupi ubun-ubun kepala kita, lalu diiringi dengan membaca doa sebelum masuknya dan juga membaca doa setelah keluarnya. Dan berikutnya, jangan sekali-kali buang air di bawah ubun, gak boleh buang air di tempat tongkrongan orang, gak boleh buang air di lubang, gak boleh buang air di air yang tenang, dan tidak boleh buang air menghadapi kiblat, membelakangi kiblat, atau menghadapi rembulan maupun matahari. Dan hindari buang air ini terlihatnya aurat kita. Dan terakhir sebagai kesimpulan, khususnya dalam keadaan toharoh, bersuci di dalam istighfar, usahakan tuntas. Ada satu riwayat, di sini ada inna ahmad ada bil qabri, banyak daripada siksa kubur itu terjadi gara-gara urusan buang air kecil. Sebagaimana kisah yang sering disebut oleh guru-guru kita, ada kejadian di mana ada Nabi saat berjalan melewati satu kuburan itu sedang disiksa. Salah satu dosa siksaannya adalah disebabkan karena tidak beres dalam menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar. Jadi kudu bisa menghilangkan hadas kecil. Hadas kecil bisa hilang dengan wudhu, hadas besar bisa hilang dengan mandi, tapi najis bisa hilang dengan toharoh atau dengan bersuci atau dengan istinja. Beresnya dalam istinjanya, dalam bertoharohnya, insyaallah sholat kita walaupun tidak banyak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, mudah-mudahan manfaat dan barokah dari apa yang saya sampaikan. Ya. Tadi saya lanjutkan untuk sunnah Rasulullah ya. Bagaimana kalau kita sedang membuang air besar, kemudian kita pakai peci, kita sambil merokok gitu kan? Bagaimana kan? Salah satu kemakruhan buang air adalah